Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Shalom saudara kasih Tuhan, memang benar besar setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, setiap bulan, setiap tahun. Dengan tidak terasa kita sudah di akhir daripada tahun 2013. Kita di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2014. Saudara, dalam kesempatan ini saya akan mengucapkan kepada saudara-saudara semua, selamat Hari Natal tahun 2013 dan selamat tahun baru untuk tahun 2014. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Saudara, kita juga dalam kalender orang Yahudi, kita sekarang masuk dalam tahun yang disebut dengan Ain Dalet. Ain Dalet berbicara tentang saksi. Dan ini memang pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru nanti. Kita harus menjadi saksi Yesus. Saudara, menjadi saksi Yesus itu artinya hidup sama seperti Kristus hidup pada waktu masih ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, gereja kita tanggal 4 September tahun 2013 memasuki usia yang ke-25. Dan pesan Tuhan memasuki usia berikutnya. Tuhan menambahkan pengertian yang lebih lagi kepada kita tentang definisi Pondok Daud. Yang sebetulnya itu adalah berbicara tentang cara hidup Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Yang kedua, kita mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di dalam unity siang dan malam. Itu berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita diminta untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu semua adalah cara hidup daripada Tuhan Yesus. Saudara, dalam kesempatan ini Tuhan menekankan kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita adalah pemenang-pemenang. Ciri daripada seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang pertama dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, kita siap hidup menderita. Dan hal yang kedua, kita diminta nomor 1, menyenangkan hati Sang Komandan Agung kita, Tuhan Yesus, lebih daripada urusan-urusan kehidupan di dunia ini. Hal yang kedua, kalau saudara membaca dari Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 20, maka di situ dikatakan seorang prajurit yang gagah perkasa, yang keluar sebagai pemenang, itu adalah mereka yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 8 perlengkapan senjata Allah. Yang pertama itu adalah berdiri tegap, bersemangat, jangan tawar hati. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara harus hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, berbaju sirahkan keadilan. Saudara harus melakukan sesuatu yang benar, tindakan yang benar terhadap sesama kita. Dan yang keempat, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan yang kelima,
dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, ini pesan buat saudara semua. Kalau mungkin saudara hari ini belum pernah membaca dari Mazmur 91. Tapi mulai hari ini, usahakan setiap hari saudara membaca Mazmur 91. Kalau perlu itu saudara hafal Mazmur 91. Saudara dengan iman perkatakan itu. Dan yang keenam, ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah melindungi bagian kepala. Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kita harus yakin bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Dan yang ketujuh, pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara harus tahu firman Allah. Seperti Tuhan Yesus pada waktu memenangkan peperangan melawan tipu muslihat iblis, selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan lakukan. Dan yang kedelapan itu adalah doa. Dikatakan doa dalam roh. Doa setiap saat, senantiasa berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Dan yang ketiga, saudara berdoa untuk semua orang-orang kudus. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk masuk dalam doa puasa. Mulai tanggal 30 November 2013 sampai dengan 21 Desember tahun 2013. Selama 21 hari. Saudara, banyak berada dalam menara doa. Banyak dalam doa. Saudara, minta tuntunan Tuhan untuk memasuki tahun 2014. Dan jangan lupa, doakan buat keselamatan Indonesia. Doakan sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan. Sebab pilkada-pilkada, pemilu presiden, pemilu legislatif tahun 2014. Minta, doakan Indonesia. Berikan keamanan buat Indonesia. Dan saudara jangan lupa juga doakan. Tanggal 25 Desember tahun 2013. Kita ada KKR Healing di Gelora Bung Karno. Saudara, saya himbau semua untuk datang ke tempat itu. Ajak mereka, orang-orang miskin, orang yang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter, orang yang tidak punya pengharapan. Ajak mereka. Sebab Tuhan akan menyembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, kasih setianya tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Setiap bulan, setiap tahun. Memasuki tahun yang baru. Kasih Tuhan baru buat kita semua. Mari, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Kami saat ini di akhir tahun 2013. Tuhan, tahun yang penuh kemenangan buat kami, anak-anak-Mu. Dan kami akan memasuki tahun 2014. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Selalu baru. Sesuatu yang baru Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit. Yang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan buat mereka. Berkati anak-anak-Mu semua, Tuhan. Biarlah kami semua menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.